Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama aku Dita Widiasari. Tapi sebenarnya kalau yang nonton YouTube pertama ini pasti teman-temannya sendiri ditodong subscribe atau nonton pinjem HP-nya langsung di subscribe, kan biasanya begitu ya. Jadi udah pasti kenal semua nih sama aku kan gitu. Oke, jadi aku mau kasih alasan dulu kenapa aku sampai akhirnya bikin channel YouTube adalah supaya YouTube aku ini lebih bermanfaat, nggak melulu keluarin waktu, uang, kuota ya, maksudnya untuk beli kuota hanya untuk nontonin YouTube-nya orang, videonya orang. Tapi aku juga pengen supaya aku punya channel YouTube sendiri ya, siapa tahu kalau Tuhan mengizinkan bisa dapat berkat juga dari YouTube dan bisa jadi berkat juga buat orang lain gitu. Yang kedua, aku mau sharing semua hal yang menurut aku itu positif dan bisa jadi referensi untuk teman-teman yang punya problem atau masalah yang sama. Jadi video pertama ini aku mau cerita tentang breakout. Jadi breakout itu apa? Teman-teman yang sudah pernah berjerawat, maaf ya, ini di samping saya sebenarnya ada mama saya yang sedang menikmati sarapannya. It's okay, jadi dia yang akan menghiasi suara-suara kita, nggak masalah karena kan memang aku bikin videonya di rumah kan ya. Oke. Jadi aku breakout itu sebenarnya berapa kali ya sepanjang hidup aku breakout sekitar berapa mah? 2 kali, kayaknya 2 kali. Di tahun 2012 aku tuh pernah breakout yang parah banget. Pada saat itu aku jerawatan parah karena aku pakai krim abal-abal dan hanya sembuh waktu itu diresepkan antibiotik dan sebagainya oleh dokter SPKK di Kediri, namanya Dokter Slamet di Jalan Penanggungan. Holy Grail atau gimana ya, kayak dewa penyelamat aku waktu itu. Jerawatnya udah dibilang parah banget. Aku masih punya fotonya, kalau ada nanti aku taruh di sini. Jadi jerawatnya gede banget. Oke, habis itu aku breakout 3 kali. Yang kedua, aku pakai salah satu krim dokter yang terindikasi mengandung hidroquinone gitu. Luar biasa banget. Putih, nggak ada jerawat, nggak ada komedo, pori-pori mengecil, putihnya muka sama kayak putihnya tembok. Walaupun sekarang aku kayaknya putihnya agak beda ya, karena aku pakai sunscreen kan ya. Aku lepas dari krim dokter itu, jerawat aku muncul lagi. Muncul, tahu kan jawabannya kemana? Aku lari lagi ke Dokter Slamet dong. Lari lagi ke sana, dok, lintas. Oke, sembuh lah. Oke, dan ketiga itu tadi breakout yang kedua itu kalau nggak salah di tahun 2016. Jadi 2012, 2016, terus habis itu sekarang di 2020, tahun lalu aku breakout. Breakout di tahun 2020 nggak separah sebelum-sebelumnya, tetapi aku tetap bertahan untuk tidak pergi ke dokter. Gimana aku bisa sampai breakout seperti itu? Yang pertama, karena aku bersyukur dengan kulit muka aku yang sebenarnya kayak begini. Ya, aku nggak bilang ya kulit muka aku, sebelumnya kulit muka aku tuh berminyak, acne prone skin, sama sensitif. Ini aku perawatan dipakai krim pagi, perawatan basic dari Larissa, sama produk kosmetik biasa gitu. Sampai pada akhirnya aku kepincut sama salah satu produk yang happening di Instagram. Aku udah lihat ingredientsnya cocok untuk kulit jerawat. Tetapi mungkin adalah ini kesalahan yang pertama yang mungkin bisa jadi alasan kita breakout adalah mungkin bukan produknya yang jelek, tapi konsentrasi dari produk itu walaupun cocok untuk kulit berjerawat, tapi mungkin konsentrasinya terlalu tinggi dan kulit kita nggak bisa menerima itu. Akhirnya timbul jerawat. Waktu itu belum timbul jerawat, timbul beruntusan yang kecil-kecil. Harusnya aku stop dong itu, tapi aku enggak. Aku lihat di YouTube beauty vlogger, salah satunya adalah Kak Puspi. Kesalahan di situ adalah Kak Puspi sudah kasih peringatan untuk apa yang dilakukan adalah di bawah pengawasan dokter, dan aku hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Kak Puspi yang sudah konsul ke dokter. Tapi jelas beda dong ya kondisi kulit muka Kak Puspi sama kulit muka aku.
udah beda. Tapi aku langsung adopsi aja itu, terus aku templokin di muka. Aku pakai Vitasit, berangkat dari konsentrasi terendah 0,025, which is good untuk bagian hidung aku. Tapi di bagian sini luar biasa kering. Jadi kulit muka aku di bagian sini tuh kering banget dan kayak ngelopek mengelupas. Proses penggunaan Vitasit itu, atau retinoid exit ya kalau nggak salah, itu kan jenisnya itu kan ya. Nah itu tuh 3 bulan. Aku memang berusaha untuk setia bersabar 3 bulan gitu. Tapi aku merasa tidak baik-baik saja dengan kulit aku. Aku udah pakai Vitasit yang agak mengeringkan itu, tapi di sisi lain aku masih juga pakai sabun salah satu merek yang direkomendasiin sama teman-teman aku, sama teman aku maksudnya, yang dia pakainya bagus. Aku bilang makanya semua produk itu sebenarnya mungkin bagus, produk-produk yang terpercaya ya, tapi belum tentu di kulit kita bisa jadi bagus juga gitu, karena muka kita udah beda-beda masing-masing orang. Nah aku pakai itu makin kering lagi, dan kalian tahu jerawat itu kayak gini nih. Kulit muka aku di bulan Agustus 2020 ini yang terparah, udah kering, kalau mau pakai makeup udah nggak bisa, nggak nemplok dan sebagainya. Tahu kan bagaimana setiap orang memandang kita? Kenapa jerawatan? Kenapa mukanya begitu? Kamu pakai ini deh, kayaknya cocok. Aku dulu pernah kayak gitu tuh. Aku berasa kayak pengen stop, jangan menyarankan apapun. Dalam hati aku cukup bisa jawab iya lagi jerawatan dan sebagainya. Padahal dalam hati aku pengen bilang aja, kasih aja dong dananya gitu, daripada cuma nyaranin doang gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh baik sih ya, orang yang nanya kok kamu jerawatan, artinya mereka sensitif dengan perubahan ada di dalam diri kita. Artinya mereka perhatian. Sampai pada akhirnya aku masih terus berjuang pakai sabun kayak gitu. Terus habis itu pakai ke salah satu dokter, konsultasi sama dokternya, buy online, dan tetap terus seperti itu. Ya udah nggak terkira lagi aku pakai apa aja waktu itu ya kan. Terus habis itu sampai pada akhirnya aku ini diberi hikmat Tuhan, sampai aku pernah nangis deh dengan jerawat ini. Ini tuh kayak bikin aku nggak pede gitu. Nah akhirnya aku sampai sempat nangis, kok jerawatnya nggak sembuh. Dan aku punya bahkan jerawat itu yang gede banget, kayak dosa kita, kayak dosa manusia, itu di hidung, di pipi, dan itu susah banget untuk sembuhnya. Kayak butuh waktu 3 minggu, bahkan 1 bulan. Pernah juga suntik jerawat, ambles, habis itu muncul lagi di tempat yang sama. Aku nggak ngerti kenapa. Kemudian sampai pada akhirnya aku mulai buka-buka galeri aku, Google Foto, kemudian melihat kapan sih muka aku tuh bersih, tepatnya tanggal berapa, kemudian waktu itu aku pakai apa, dan aku baru tersadar bahwa seharusnya aku lebih cepat kembali ke skincare basic aku, yaitu Larisa. Aku siapa sih ya di sponsorin sama Larisa, enggak, tapi ini benar-benar memang cerita. Tapi permasalahan itu belum selesai. Jadi jerawat udah nggak muncul segede-gede gaban, segede dosa, nggak. Tapi masih ada jerawat kayak misalnya di sini, tapi nggak kayak biasanya masih. Padahal jerawat aku yang normal tuh ya pasti cuma 1. Dia akan recovery sendiri, sembuh sendiri dalam waktu 2 atau 3 hari. Tapi ini kayak ada di tempat yang sama, punya 4 mata, 3 mata kayak gitu tuh. Ini kenapa? Selalu yakin aku nggak mau pergi lagi dari Larisa, karena memang waktu jerawat aku yang dulu berjerawat besar-besar itu, karena selain aku pakai obat yang diresepkan sama dokter Selamat tadi, aku juga pakai skincare-nya dari Larisa, dan itu cepat sembuhnya. Dan aku merasa ini nggak ada yang salah gitu dengan basic skincare aku, cuma mungkin ini ada apa sih. Nah aku mulai lihat-lihat, oh ternyata di kulit muka aku yang bersih itu aku pakai cleansernya Larisa, tonernya Larisa, sama krim paginya dari Larisa yang nomor 3 dan 2. Aku mulai tulis, aku mulai list, aku mulai apa kayak gitu ya. Terus habis itu
aku pakai apa saja sih. Kemudian aku ternyata sudah waktu itu aku pakai juga facial foam dari Clean and Clear. Nah, aku coba untuk kembali ke seperti itu, tapi ditambah juga karena kondisi pandemi itu kan kita bermasker ya. Mungkin itu juga jadi salah satu, tapi di perjalanan aku yang itu tuh aku juga udah nggak pakai make up, tapi masih tetap bermasalah juga gitu. Aku udah ganti ke medis juga, lihat-lihat penyebab maksni. Jadi aku udah nggak pakai make up kayak gitu-gitu, tapi tetap berjerawat. Dan sampai pada akhirnya aku ketemu yang aku bilang tadi adalah kembali ke skincare yang awal dulu ketika aku bersih. Dan puji Tuhan, aku juga konsul lagi ke dokternya di Larissa, dan memang benar kemungkinan aku memang sudah kondisi kulit muka aku di pandemi kayak gini, dimana yang tertutup masker itu sudah berubah kondisi kulitnya, dan sudah mungkin perlu ada beberapa skincare yang harus di switch atau diganti. Dan ya salah satunya adalah tonernya. Aku udah pakai toner sekarang ini, pakai dari Clean and Clear. Kemudian aku tetap pakai basic skincare-nya Larissa gitu. Sampai pada akhirnya aku dapatkan lagi muka aku yang ya puji Tuhan jauh lebih mendingan dan perlahan kembali ke seperti kulit muka aku sebelum bermasalah. Yang aku mau simpulkan adalah ketika kita breakout, jangan buru-buru mengganti seluruh skincare kita. Tapi kita perlu lihat lagi. Mungkin kita ada pakai produk 1 atau 2 produk yang baru kita coba. Jadi jangan buru-buru langsung kayak aku yang aku lakuin, langsung ganti total, pindah perawatan, dan nggak bisa kayak gitu. Kedua, juga jangan cari-cari di YouTube boleh, cuma jangan lantas itu diterapkan semuanya ke kulit muka kita yang belum tentu sama dengan kulit muka para orang-orang yang berbagi di YouTube pun saat ini kayak aku gitu ya. Jadi kalian mesti gali sendiri. Aku bahkan pernah clear skin diet. Dan yang ketiga, jangan pernah tergoda. Aku menyarankan untuk jangan pernah tergoda dengan produk-produk yang klaimnya bikin putih, klaimnya bikin apa. Ya boleh sih coba, tapi benar-benar mengenali ingredients produk itu penting. Dan yang terakhir saran aku adalah tetap jaga pikiran untuk bisa mikir tenang ketika kita berjerawat atau breakout. Jadi supaya kita nggak geruduk cari solusi kemana. Tapi kalau memang udah nggak nemu jalan keluarnya, ya mungkin ke dokter itu adalah jalan satu-satunya. Ini bicara tentang itu dulu. Kemudian nanti next di video selanjutnya ada beberapa salep yang aku pakai untuk jerawat. Yang jerawat aku yang gede itu bisa sembuh. Bahkan disuntik di klinik pun itu nggak sembuh. Tapi pakai salep ini jerawatnya langsung sembuh. Aku mau kasih tahu nanti di video selanjutnya. Bahkan juga ada salep yang murah banget, tapi juga bisa ngebantu untuk cepat nyembuhin jerawat. Oke, jadi aku mau kasih tahu nanti di video selanjutnya. Terima kasih untuk mau nonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Masih pertama ngomongnya belepotan, gak jelas dan sebagainya. Terima kasih.